Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-138 dengan judul Nafas Kehidupan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Untuk memiliki darah yang baik, kita harus bernafas dengan baik. Udara bersih yang dihirup dalam-dalam, mengisi paru-paru dengan oksigen, memurnikan darah. Mereka memberikan kepadanya warna cerah dalam mengirimnya arus pemberi kehidupan ke setiap bagian tubuh. Pernafasan yang baik menenangkan saraf, merangsang selera makan dan menjadikan pencernaan lebih sempurna, dan menyebabkan tidur lelap yang menyegarkan. Kapasitasnya berkembang dengan gerakan yang bebas, dan kapasitas itu berkurang kalau paru-paru itu kejang dan tertekan. Pengaruh buruk biasanya terjadi terutama pada orang yang kebanyakan duduk atau membungkuk sewaktu bekerja. Dalam posisi ini, mustahil untuk bernafas dalam-dalam. Pernafasan yang dangkal segera menjadi kebiasaan, dan paru-paru kehilangan kemampuannya untuk mengembang. Dengan demikian terjadilah kekurangan suplai oksigen yang dapat diterima. Darah mengalir dengan berat. Bahan-bahan sampah yang beracun yang seharusnya dibuang pada waktu mengeluarkan nafas dari paru tertinggal sehingga darah menjadi tercemar. Bukan hanya paru-paru yang tercemar, tetapi juga lambung, hati, dan otak semuanya terpengaruh. Kulit menjadi pucat dan pencernaan terganggu. Jantung tertekan, otak menjadi gelap, pikiran bingung, semangat memudar. Seluruh tubuh menjadi tertekan dan tidak aktif. Dan tentu saja terbuka bagi serangan penyakit. Paru-paru senantiasa membuang kotoran. Makanya perlu tetap diisi dengan udara yang segar. Udara kotor tidak memberikan oksigen yang diperlukan. Dan darah masuk ke dalam otak dan organ-organ lainnya tanpa dikuatkan. Karena itu perlulah ventilasi yang menyeluruh. Tinggal di ruangan-ruangan yang rapat dan ventilasinya buruk di mana udara tidak berputar dan tercemar, melemahkan seluruh tubuh. Hal ini khususnya peka terhadap pengaruh dingin, sehingga sedikit terkena angin saja akan jatuh sakit. Sehingga kekuatan berkurang untuk menangkal pengaruh-pengaruh yang tidak menyehatkan. Karena itu, hal ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berusia lanjut untuk memperoleh banyak sinar matahari dan udara yang bersih. Pada setiap ruangan di dalam rumah, hendaklah udara mengalir dengan bebas dan sinar matahari melimpah. Buka jendela, hirup udara segar sedalam-dalamnya sebanyak 5 kali dengan cara mengembangkan diafragma Anda. Tidak hanya mengangkat dada Anda dan puji Tuhan. Wow, rasanya bagus bukan? Ellen G. White, Membina Keluarga Sehat, halaman 246 sampai 248. Ya, jadi bagaimana di sini diberitahukan kepada kita bahwa nafas kehidupan itu adalah nafas yang kita miliki saat ini. Ketika kita bangun pagi, kita merasakan bahwa kita masih bisa bernafas. Tetapi di sini dikatakan ketika kita tidak berusaha untuk mempergunakan paru-paru kita itu dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan cara kita berusaha untuk ketika kita bangun pagi, kita mengambil nafas yang dalam. Bahkan di sini dikatakan kita harus mengulanginya sebanyak 5 kali. Dan di saat kita berusaha mengambil nafas yang dalam, kita menghirup dengan dalam, di saat itulah dikatakan oksigen itulah yang diperlukan oleh tubuh yang akhirnya akan masuk ke dalam otak kita dan ke dalam organ-organ kita. Dan di sanalah dikatakan ketika oksigen tersebut itu masuk ke dalam otak dan setiap organ-organ kita itu, disitulah terjadinya pengeluaran dari udara-udara kotor itu. Jadi bagaimana di sini dikatakan ketika kita memilih untuk tinggal di tempat yang mempunyai lingkungan yang baik dan mempunyai udara yang baik, dikatakan udara yang tersebut itulah yang akhirnya akan membuang kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Dan ketika kita memilih untuk tinggal di daerah perkotaan atau di daerah yang banyak polusinya, di saat itulah kita akan mengetahui bahwa paru-paru kita akan bekerja dengan berat. Karena di sanalah ia harus menyaring atau memfilter setiap hal yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan disitulah dikatakan paru-paru akhirnya akan bekerja dengan berat. Dan dikatakan juga bukan hanya yang paru-paru yang tercemar, tetapi juga lambung, otak, hati semuanya akhirnya terpengaruh. Karena darah yang diberikan oleh paru-paru kepada otak dan organ-organ tubuh lainnya pun akhirnya akan ikut tercemar karena udara yang kita hirup itu tidak bersih. Jadi bagaimana di sini? Begitu pula dengan kehidupan kerohanian kita. Bagaimana ketika kita mau untuk memilih hanya memasukkan hal-hal yang baik saja, di saat itulah kita akan melihat bahwa semuanya itu akhirnya akan berdampak baik. Tetapi ketika kita hanya mengikuti keinginan-keinginan hati kita, kita hanya mungkin asal memilih dalam kehidupan kita, memilih apa yang kita rasa itu adalah baik dan benar, tapi kita tidak menanyakan kepada Tuhan. Di saat itulah kita akan melihat bahwa apa yang kita masukkan itu ke dalam tubuh kita, di saat itulah kita tidak akan bisa
berusaha untuk menyaring akan hal-hal tersebut karena kita akhirnya terbiasa akan hal-hal tersebut. Dan di saat kita akhirnya tidak bisa melihat mana yang baik dan benar itu yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, akhirnya kita akan terbiasa untuk mempunyai nafas yang dangkal tersebut. Sama seperti tubuh kita, ketika kita hanya berusaha untuk setiap hari nafas yang dangkal saja, maka paru-paru akan terbiasa akan hal tersebut. Dan akhirnya ia tidak mempunyai kemampuan untuk bernafas secara dalam. Yang kita tahu bahwa bernafas secara dalam itu mempunyai banyak hal yang positif dalam kehidupan kita. Bagaimana itu akan menenangkan kita, bagaimana nafas yang dalam itu juga akhirnya akan membuat tubuh kita bisa tertidur dengan lelap. Bahkan menjadikan pencernaan kita juga akhirnya akan bekerja dengan sempurna. Tetapi ketika kita hanya asal untuk bernafas saja, karena kita tahu yang penting kita bisa bernafas hari ini, di saat itulah kita tidak akan berusaha untuk membuat organ-organ tubuh kita itu bekerja dengan maksimal. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa dalam hal terkecil sekalipun yang mungkin seringkali kita lupa untuk pikirkan, bahwa kita harus mempunyai nafas yang benar-benar dalam. Di saat itulah tubuh kita pun akhirnya akan berpengaruh. Ya, begitu pula dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah menyadari bahwa hubungan kita itu sudah sama seperti nafas yang dalam tersebut, yaitu mempunyai hubungan yang begitu dalam dengan Bapa kita? Ataukah kita hanya mau mempunyai hubungan yang dangkal saja, yang ketika kita meminta, Tuhan pasti akan mendengar. Ketika kita memohon ampun, Tuhan pasti akan menjawab. Tetapi kita sebagai umat-umat Kristen, kita mengetahui bahwa kehidupan hubungan rohani kita dengan Bapa kita yang ada di surga itu jauh lebih dalam daripada hanya sekedar hal-hal remeh yang mungkin kita lakukan setiap hari. Jadi baiklah, melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kembali kita diingatkan bahwa ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan itu, hendaklah itu selalu seperti nafas kehidupan kita. Bagaimana itu tidak putus-putus dan tidak henti-hentinya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa ketika kita mempunyai nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan dari setiap kasih karunia-Nya itu, kita harus sadar bahwa di saat itulah kita masih mempunyai visi dan misi dalam kehidupan kita. Apakah yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, ataukah kita masih mau mencari jalan-jalan kita sendiri? Tetapi di sini melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali diingatkan bahwa dalam setiap pilihan-pilihan kita pun, hendaklah kita selalu berusaha bertanya kepada Tuhan, apakah ini jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, ataukah bukan ini jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Karena kita sadari bahwa ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka jalan-jalan kita itu akhirnya akan lebih mudah untuk kita jalani. Dan ketika kita bisa mengikuti jalan-jalan Tuhan itu, kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang hanya bisa diberikan oleh Dia saja. Tetapi ketika kita mengikuti jalan-jalan kehidupan kita, yang kita anggap itu adalah suatu kebaikan, karena itu memang mungkin pekerjaan Tuhan. Tetapi kita harus sadari, apakah itu memang pekerjaan Tuhan yang ingin untuk kita lakukan dalam setiap hubungan kita itu dengan Tuhan, ataukah itu hanya berdasarkan keinginan-keinginan hati kita saja. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa melalui setiap nafas kehidupan kita itu juga adalah setiap doa-doa kita yang selalu terhubung kepada Bapa kita yang ada di surga. Dan ketika kita mempunyai suatu hubungan yang erat dengan Bapa kita, maka kita akan seperti lampu yang menerangi mungkin ruangan yang kosong itu. Dan begitulah dengan kehidupan orang-orang Kristen. Seharusnya kita ini menjadi pelita atau lampu yang bisa menerangi kehidupan orang-orang di sana yang mungkin sedang dalam kondisi kosong atau berputus asa. Tetapi melalui setiap perkataan dan perbuatan kita, kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup melalui apapun yang kita lakukan. Dan di saat itulah kita akan menyadari bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu adalah suatu tempat yang terbaik yang Tuhan berikan untuk mengasah diri kita sendiri. Bukan untuk kita menobatkan orang lain atau mengubahkan orang lain, tetapi kitalah yang menjadi seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa tidak ada suatu hal yang kebetulan, semuanya itu terjadi berdasarkan apa yang Tuhan sudah kehendaki. Dan di saat Tuhan sudah merancangkan satu kebaikan, hendaklah kita mempercayai atau mengimani akan hal tersebut. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.